Secara umum, divine masculine kurang berhubungan dengan sisi emosi mereka sendiri, sisi spiritualitas mereka sendiri, dan hanya terhubung dengan sebagian kecil orang. Sedangkan divine feminine umumnya lebih terbangun secara spiritual, terhubung dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Seperti energi maskulin dan energi feminin dalam diri manusia yang saling melengkapi, dalam perjalanan twin flame, masing-masing kembar jiwa menyeimbangkan dan melengkapi yang lain. Keadaan ini bisa dilihat di video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang energi maskulin dan energi feminin. Di akhir video akan saya berikan link videonya. Perlu dipahami bahwa tanpa menyatu pun, kehadiran mereka sudah saling melengkapi di bumi. Itu sebabnya perlu untuk utuh secara pribadi sebagai apapun kita, apakah sebagai divine feminine atau divine masculine. Jika kita ingin memahami perasaan divine masculine, mereka cenderung lebih tertutup, kurang berhubungan dengan perasaan mereka sendiri, dan umumnya kurang menyadari perjalanan twin flame yang sedang mereka jalani. Inilah mengapa sangat lumrah jika divine masculine yang berperan menjadi pelari. Karena perbedaan itulah, banyak dari kita yang merasakan perjalanan twin flame yang akhirnya menyalahkan divine masculine, karena tidak mempedulikan perasaan dan sangat tidak terhubung secara emosional dengan divine feminine. Tetapi harus diingat, berperan sebagai the runner dalam perjalanan twin flame juga tidak mudah bagi divine masculine. Jika kita adalah twin flame yang lebih sadar secara spiritual, kita mungkin terluka selama fase turbulen dalam perjalanan ini. Sering sekali satu hal ini kita lewatkan, yaitu kembar jiwa yang belum tersadar juga terluka. Bedanya mereka tidak sadar dan tidak memahami mengapa mereka terluka, sedangkan yang sudah tersadar secara spiritual akan menyadari semua proses perjalanan twin flame. Hal ini tentu sangat sulit dan tidak mudah untuk pasangan twin flame, tetapi kesadaran akan hal tersebut bisa melepaskan kita dari permainan saling menyalahkan. Yang harus selalu kita ingat dalam perjalanan ini adalah, semua keadaan dan kesakitan itu bukan salah kita dan bukan salah kembaran jiwa. Fase pemisahan yang menyakitkan bukanlah tanda kelemahan atau ada masalah dengan perjalanan twin flame kita. Semua itu sangat normal dan bagian dari perjalanan antara divine masculine dan divine feminine. Akan ada anggapan atau terbesit perasaan bahwa divine feminine memiliki tugas untuk menawarkan cinta tanpa syarat karena mereka lebih siap secara spiritual. Anggapan ini bisa saja benar, dilihat dari kesadaran divine feminine secara spiritual, tetapi sangat penting untuk tidak menjadikan anggapan itu sebagai penyebab rasa sakit emosional selama dalam perjalanan twin flame, yang pada akhirnya akan memperlambat pasangan kembar jiwa. Penting untuk diingat bahwa pasangan kembar jiwa memiliki peran berbeda dalam perjalanan ini. Masing-masing akan memiliki tugas dan pekerjaan yang berbeda dengan misi yang sama. Apa alasan divine masculine yang selalu berperan sebagai pelari di fase pemisahan? Divine masculine yang selalu berperan sebagai pelari akan selalu merasa memiliki alasan untuk menjauh. Umumnya, mereka memberi divine feminine dan diri mereka sendiri alasan seperti belum siap untuk komitmen atau membuat garis penghalang apapun yang masuk akal bagi mereka. Itu karena mereka sedang berlari dari diri mereka sendiri, seperti halnya mereka lari dari divine feminine. Jika divine masculine sudah memiliki pasangan, dia akan merasa tetap harus bersama pasangannya, karena pasangannya merupakan salah satu alasan mereka untuk terus berlari. Mereka, divine masculine, sedang mengalami pertarungan spiritual atau mengalami respons lari dari peran pelari yang mereka hadapi. Mereka tidak siap secara spiritual untuk reaksi semacam ini, sehingga pilihan yang mereka buat adalah memasang tembok dan mencoba membingkai apa yang mereka rasakan dalam alasan apapun yang masuk akal bagi mereka. Ingat, divine masculine adalah makhluk logika. Jadi apa yang sebenarnya dirasakan divine masculine?
Secara teknis Divine Masculine merasakan hal yang sama seperti yang Divine Feminine rasakan. Mereka merasakan daya tarik kuat yang sama, dan secara tidak sadar akan selalu terhubung dengan Divine Feminine. Tetapi peran pelari yang mereka pikul memberi respon untuk selalu berlari dan mencari alasan-alasan untuk lari menjauh. Begitulah cara mereka, Divine Masculine, bereaksi terhadap perasaan mereka yang berbeda. Mereka tidak lari karena merasa berbeda dengan Divine Feminine, mereka lari karena tidak memahami emosi yang mereka rasakan. Jika kalian sedang menyimak video ini, kemungkinan besar kalian adalah Twin Flame yang terbangun secara spiritual, terlepas dari tahap perjalanan apa yang sedang kalian jalani. Emosi yang kalian rasakan bisa membuat kewalahan bahkan ketika kalian mencoba benar-benar memahami alasan dari semua yang sedang Divine Masculine rasakan, kalian akan semakin merasa sakit. Oleh karena itu ada baiknya mencoba mengalihkan diri dengan memahami emosi diri sendiri, daripada terus mencari alasan mengapa Divine Masculine tidak memahami perasaan kalian. Berusaha fokus kepada diri sendiri, dengan melakukan self-love dan inner work, akan jauh lebih bermanfaat dan menaikkan getaran frekuensi. Getaran frekuensi yang tenang, fokus pada diri sendiri dan positif, akan menarik kesembuhan dari rasa sakit dan semua kebaikan ke dalam diri sendiri. Catatan, ada satu yang harus menjadi perhatian kita, yaitu Divine Masculine yang masih berperan sebagai pelari dan sudah memiliki pasangan, akan tetap mempertahankan pasangannya untuk dijadikan alasan terus berlari. Sebaliknya Divine Feminine yang berperan sebagai pengejar dan sudah memiliki pasangan, biasanya akan meninggalkan pasangannya dan mengejar kembar jiwa, atau terus fokus memperhatikan Divine Masculine sehingga melupakan dirinya sendiri. Itu sebabnya diperlukan kekuatan untuk fokus kepada diri sendiri ketika berada dalam turbulence koneksi Twin Flame, agar tidak ada yang tersakiti atau mencatat utang karma yang harus diselesaikan. Bukankah Bunda Maria bahkan tidak memerlukan seorang laki-laki untuk memperoleh anugerah luar biasa dalam hidupnya? Beliau bahkan sendirian menghadapi beratnya rasa sakit dari semua penderitaan perjalanan spiritual yang harus dijalaninya. Bahkan Bunda Hajar tidak memerlukan suaminya untuk menghadirkan sumur Zam-Zam dan membesarkan bayinya seorang diri di tanah gersang. Tetapi perjuangan beliau menjalani perjalanan spiritual tercatat dalam sejarah dunia dan masih terus hidup sampai saat ini. Jika perjalanan spiritual yang berat dan hebat dari dua Divine Feminine itu tidak bisa membuat kita sadar bahwa rasa sakit yang kita derita tidaklah seberat mereka, entah contoh siapa lagi yang bisa kita ambil. Semoga bisa dipahami dan memberi pencerahan. Salam cinta dan kedamaian untuk semua sahabat jiwaku. Terima kasih semua.